Wali Kota Tidore Kepulauan meninggal dunia karena COVID-19. Warga padati jalan menuju Tawangmangu Karanganyar meski kawasan wisata masih tutup. Polisi lepas granat kejut untuk membubarkan massa di Washington DC, Amerika Serikat. Selamat siang pemirsa, Ayu Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan perkembangan terbaru dari penangkapan aktor sekaligus suami Widi Bitri karena kasus narkoba. Informasi selengkapnya hadir di Ayu Siang bersama saya, Bernadetta Ginting. Kita awali informasi dari kebakaran yang melanda perkampungan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Kebakaran melanda perkampungan Jalan Matraman Raya, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Puluhan mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk menghentikan kobaran api. Kebakaran melanda puluhan rumah dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah bergabung dengan rekan Mega Latu di lokasi kebakaran di kawasan Pegangsaan, Jakarta Pusat. Ya, Mega, bagaimana dengan nasib korban dari kebakaran tersebut? Apakah disediakan tempat pengungsian sementara? Ya, baik Deta, memang benar telah terjadi kebakaran tadi pagi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jalan Proklamasi, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Dan ini memang terjadi di pemukiman padat. Kita bisa melihat ini di belakang saya, rata-rata dari 22 rumah yang terdampak kebakaran ini ada 11 gedung penyimpanan tenda pesta, sehingga memang kobaran api tadi ini cepat melahap, baik dari mulai kursi, kemudian alat elektronik, dan juga ada satu unit kebakaran, motor maksud kami, yang terbakar di kawasan ini. Dan untuk dugaan sementara memang terjadi korsleting listrik. Namun pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab dan juga sumber api. Garis polisi pun juga masih dipasang tepatnya di sini, tempat belakang saya, yang diduga sementara adalah sumber api tempat berasal tadi pagi sekitar 4.30 waktu Indonesia Barat. Dan sudah 20 mobil kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di tempat ini. Untuk sementara ada 200 jiwa, Deta dan juga pemirsa, yang terdampak kebakaran pada pagi tadi dan sementara masih diungsikan di kantor RW setempat ataupun di posko-posko pengungsian yang ada di sini. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologi pastinya, kita akan bergabung dengan Ketua RW 03 Pak Hartuna dan juga Lurah Pegangsaan, ada Bapak Parsio. Nah, Pak Parsio, tadi pagi terjadi kebakaran, Pak. Ini diceritakan bisa, Pak, terkait dengan bagaimana pasti kronologi kejadian kebakaran pada pagi hari ini? Iya, pada pukul 4.30 memang masyarakat yang mengetahui ada api terjadi kebakaran di wilayah ini yang padat penduduk. Oke. Pak, untuk kerugian yang dialami masyarakat ini kan memang saya melihat banyak tenda-tenda yang terbakar, kemudian ini banyak juga gedung tenda yang terbakar, Pak. Untuk jumlah kerugian dan juga untuk jumlah korban yang ada di kebakaran ini ada berapa, Pak? Iya, untuk sementara bahwa yang berdampak ini adalah 22 rumah, kemudian terdiri dari 44 KK, dan yang berdampak jiwanya adalah 200 jiwa, tetapi untuk korban jiwa nihil. Iya. Untuk kerugian, Pak, sudah ada laporan dari masyarakat, Pak? Untuk sementara kerugian belum kita prediksi, tetapi kita menyaksikan bahwa kondisi memang parah, ya ratusan juta lah diperkirakan. Oke. Pak, untuk sementara bagaimana, Pak, untuk 200 jiwa ini diungsikan kemana saja, Pak? Iya, dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini adalah Dinas Sosial sudah memberikan bantuan berupa dapur umum, tenda pengungsian yang akan
dipakai untuk 200 yang berdampak tadi. Kemudian sarana dan prasarana lainnya juga sudah terpasang mulai dari pagi tadi sampai siang hari ini adalah dapur umum yang sudah dilengkapi dengan penerangan, dengan sumber listrik yang diadakan oleh PJU. Kemudian dari Dinas LH juga menyediakan toilet mobil atau toilet mobil yang di depan ini sudah disediakan untuk keperluan masyarakat yang berdampak kebakaran. Pak, terkait ini masih dilakukan PSBB di DKI Jakarta. Ini bagaimana Pak protokol kesehatan yang akan dilakukan di pemukiman dan juga terutama di posko pengungsian ini, Pak? Baik, tentu terkait dengan COVID-19, masing-masing RW itu sudah ada ketua gugus tugasnya yang diketahui sendiri oleh Bapak RW 03. Tentu kewajiban kami adalah selalu menerapkan protap COVID-19 itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Lurah dan juga Pak Ketua RW 03. Dan demikian data perbincangan kami dengan Lurah Pegangsaan, dan memang saat ini 200 jiwa sudah diungsikan di posko setempat dan juga untuk bantuan juga sudah mulai datang. Namun pemerintah dan juga masyarakat berharap untuk bantuan dari pemerintah terus berdatangan karena memang masyarakat di sini tidak bisa menyelamatkan barang berharga mereka sama sekali. Mengingat kejadian terjadi pada pagi tadi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Deta. Baik, terima kasih Megalatu atas laporannya langsung dari lokasi kejadian. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, aktor Dwi Sasono ditangkap polisi karena terlibat kasus narkoba. Proses hukum suami salah seorang personel BITRI ini sedang berjalan di Polres Jakarta Selatan. Penangkapan ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, dan Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan. Namun kepolisian belum bisa menjabarkan secara rinci keterlibatan pemain film ini. Rencananya kasus narkoba yang melibatkan aktor dan pemain sitkom ini akan dirilis siang ini di Polres Jakarta Selatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Gaby Natasha di Polres Jakarta Selatan. Ya, Gaby, apa saja barang bukti yang didapatkan dari penangkapan Dwi Sasono? Ya, untuk barang bukti yang didapatkan dari penangkapan aktor berinisial DS, kami mendapatkan informasi dari hasil konferensi pers yang digelar oleh Polda Metro Jakarta, Polres Metro Jakarta Selatan, bahwa ada sekitar 16 gram zat psikotropika jenis ganja yang didapatkan saat penangkapan aktor berinisial DS pada tanggal 26 Mei 2020 lalu. Dan dari informasi yang berhasil kami himpun bahwa aktor DS ini sendiri sudah mengkonsumsi ganja selama sebulan rutin sejak sebulan yang lalu. Dan juga selain itu informasi yang dapat kami sampaikan bahwa aktor inisial DS ini mendapatkan zat psikotropika berupa ganja dari berinisial C yang saat ini masih menjadi DPO. Dan untuk informasi selengkapnya kami akan sampaikan keterangan dari Kombes Pol Yusri Yunus. Narkotika jenis ganja. Kemudian oleh Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan mengikuti terus pelaku ini. Pada saat tanggal 26 sekitar pukul 20 lah ya, setelah dia menyerahkan, dan yang bersangkutan memang dilakukan pengejaran dan melarikan diri. Tetapi barang tersebut memang sudah diserahkan kepada seseorang di daerah Pondok Labu, ya, daerah Pondok Labu. Kemudian dilakukan penggeledahan di kediaman. Ditemukan tersangka DS. Tersangka DS pada saat dilakukan penggeledahan di kediaman DS tersebut ditemukan ada sekitar 16 gram ganja yang memang baru dia terima dari seseorang. Ya. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke markas komando atau Polres Metro Jakarta Selatan sini untuk dilakukan pendalaman dan pemeriksaan urin. Memang pada saat dilakukan pemeriksaan urin DS ini positif. Ya. Dan sekarang sudah kita lakukan penahanan. Kita masih terus mendalami kasus ini, termasuk salah satunya adalah DPO yang kita masih
lakukan pengejaran, ya DPO inisialnya C. Kita sudah mengetahui juga namanya, identitas yang bersangkutan, dan juga kita masih terus mudah-mudahan secepatnya ini bisa kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan sebagai pengedarnya. DS ini kita lakukan sejak tanggal 26 yang lalu. Kita masih lakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Di satu sisi juga pengacaranya sudah kemarin sudah hari ini mengajukan rehabilitasi. Ya, untuk aktor papan atas DS ini sendiri disangkakan pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 11 tentang narkotika dengan ancaman paling singkat 5 tahun penjara. Sementara itu, untuk informasi lain dapat kami sampaikan bahwa istri dari aktor papan atas inisial DS ini sendiri tidak mengetahui terkait penggunaan zat psikotropika berupa ganja yang dilakukan oleh DS ini sendiri, karena memang saat penggeledahan dan juga penangkapan pada 26 Mei lalu, aktor papan atas DS menyimpan rapat-rapat terkait barang bukti 16 gram dari ganja tersebut. Kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Gaby Natasha, selamat bertugas kembali. Pemirsa, cuaca buruk melanda sejumlah daerah di tanah air. Seperti di Ungaran, Jawa Tengah, hujan deras ini memicu longsor di ruas jalan tol. Sementara itu, angin kencang melanda 2 kabupaten di Sulawesi Selatan. Sungai Badung di Kota Denpasar, Bali meluap akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut pada Minggu malam. Luapan sungai membuat sejumlah ruas jalan dan pemukiman terendam banjir. Dari jam 9 malam. Terus ini banjirnya sampai berapa tingginya? Kalau di rumah sana sampai sepinggang. Sepinggang? Ya, rumah. Ada rumah yang terendam atau gimana? Banyak di tengah sana, Mas. Rumah saya juga. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang memicu longsor tebing setinggi 30 meter di kilometer 426 Tol Ungaran Semarang, Jawa Tengah. Hingga Minggu sore petugas bekerja keras menuntaskan evakuasi material longsor dengan alat berat. Kami dibantu oleh BPBD Kabupaten Semarang, yang mereka menyiapkan alat berat itu dengan dua tenaga, dan kami juga dibantu oleh tim dari kontraktor kami. Saat malam sudah dilakukan pemindahan tanah ini sementara. Yang penting ini bisa dibuka dulu, sampai nanti sudah dibuka efeknya, kita pindahkan tanah ini keluar. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang melanda 2 wilayah kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Akibatnya, posko COVID-19 di Kota Palopo rusak dihantam angin. Di Kabupaten Luwu Utara, banjir bandang melanda Masamba akibat luapan sungai. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi kebut-kebutan dan atraksi ratusan kendaraan roda 2 di lokasi wisata Danau Toba viral di media sosial. Saat berkumpul dan konvoi, kelompok pemotor ini abai dengan protokol kesehatan penanganan corona. Kondisi pagi ini. Atraksi kumpulan pengendara sepeda motor di Prapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara viral di media sosial. Menurut warga, para pengendara motor yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara itu lolos dari penjagaan petugas pos pengamanan dan masuk ke lokasi wisata Danau Toba sekitar pukul 2 dini hari. Selain tidak mematuhi protokol kesehatan, aksi pemotor menimbulkan kebisingan hingga mengganggu warga. Masyarakat di Simpang 2 ini Mengganggu ya, Bang? Iya. Mengganggunya kenapa? Ditangkap gitu kalau kereta gitu. Harusnya ditangkap. Iya. Ini nggak ada tindakan ya? Iya, ini tak ada tindakan. Nengoklah. Kondisinya begitu. Bising ya, Bang? Iya. Bising lah. Kami pula. Untuk mencegah penyebaran virus corona, pemerintah telah melarang warga untuk berkumpul dan menutup tempat-tempat wisata. Namun sejumlah warga yang tidak bertanggung jawab menerabas masuk saat petugas jaga lengah. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Ratusan warga antri saat pembagian bantuan langsung tunai di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat pembagian BLT ini, warga berkerumun tanpa memperhatikan protokol kesehatan penanganan COVID-19.
Ratusan warga mengantre di halaman kantor Bank Kalteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kedatangan warga untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah daerah setempat. Antrean yang panjang dan ramainya penerima bantuan menyebabkan warga abai protokol kesehatan penanganan COVID-19. Petugas gabungan sempat kewalahan mengatur jarak dan mengimbau agar warga tidak berkerumun. Memang kewalahan karena penumpukan sudah makin meningkat, sementara petugas ada berapa orang lah. Bantuan langsung tunai dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diberikan pada 20.000 lebih kepala keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 di wilayah kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, istri Wali Kota Tidore Kepulauan, Sulama Ali Ibrahim, menghembuskan nafas terakhir di ruang isolasi Rumah Sakit Rujukan Casan Bosorie, Ternate. Sulama terpapar COVID-19 dan sempat menjalani perawatan selama 4 hari. Istri Wali Kota Tidore Kepulauan, Sulama Ali Ibrahim, meninggal dunia akibat terpapar virus COVID-19. Sulama menghembuskan nafas terakhir di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busari, Ternate, Provinsi Maluku Utara. Selama 4 hari perawatan di rumah sakit, sang suami Wali Kota Tidore, Ali Ibrahim, setia mendampingi. Artinya saya mengimbau kepada masyarakat Maluku Utara, khususnya Kota Ternate, supaya memang harus lebih disiplin lagi gitu. Disiplin dalam hal ya pemakaian masker, atur jarak, cuci tangan itu. Karena saya nilai kita ini masyarakatnya belum disiplin, kemudian masih tidak mempunyai rasa takut gitu. Padahal korban sudah berjatuhan. Sulama meninggal dengan status pasien positif COVID-19 dengan gejala gangguan saluran pernafasan dan batuk ringan. Pasien terpapar dari transmisi lokal, yaitu melalui sang suami Wali Kota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim. Hingga kini, Wali Kota Ali Ibrahim masih dirawat intensif. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Sejak pagi hari, personil kepolisian telah memutar balikan puluhan kendaraan yang masuk ke Jakarta. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.